Puji Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus. Hari ini Tuhan himpunkan kita yang ada di gereja dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming dalam ibadah sektor. Kita patut bersyukur hari ini dan marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh hari ini supaya lawatan Tuhan yang boleh menjamah ibadah kita hari ini. Kami undang kita semua bangkit berdiri, kita segera mulai ibadah kita. Mari kita mulai ibadah kita masuk doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat mengekang, dengan sungguh-sungguh. Dan di akhir lagu pujian ini kita akan berdoa dalam doa penyerahan ibadah. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Gultom. Tuhan jalan yang indah, jalan Tuhan, jalan yang indah. Jangan bimbang ataupun ragu, ataupun ragu. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Nantikan, Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kita ulang dari awal pujian kita. Ada waktu di hidupku, waktu di hidupku, pencobaan berat menekang. Aku berseru, mengapa ya Tuhan datang.
pada sore malam hari ini Bapa, kami datang mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang boleh Tuhan bimbing, Tuhan lawat kami sampai sore malam hari ini Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berada di rumah-Mu Bapa, di mana kami mau meninggikan memuliakan nama-Mu sore malam hari Tuhan. Marilah Engkau yang berkarya di dalam ibadah kami Tuhan. Marilah Engkau yang campur tangan di dalam ibadah kami ini. Kami sepakat Bapa di sorga, kami memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu tempat ini, yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari tempat ini, kami sepakat Bapa di sorga, kami usir, kami tengkeng jauh dari tempat ini, sehingga kami leluasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, juga kami datang Bapa mengucap syukur atas apa persoalan yang Tuhan boleh jawab di setiap kehidupan kami. Dan juga kami datang membawa persoalan kami Bapa, apapun yang jadi persoalan kami Bapa, baik soal pekerjaan kami, baik soal sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang memelihara setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan jemaat ini Tuhan. Dan sore malam hari ini Bapa, kami datang mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh berbuat di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saudara kami yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan tibakan mereka, dan juga saudara kami yang beribadah di rumah, mari Engkau lawat semua kami Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu bersepakat tempat ini, kami sepakat Bapa di sorga, kami usir, kami tengking jauh dari tempat ini. Marilah Engkau Tuhan urapi yang bertugas, pemain musik dan jemaat pensier, dan juga hamba yang telah mengembalakan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan rangkaian ibadah kami Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau bertata. Terima kasih Bapa, dimuliakan, dipuji dan dihormatilah Engkau Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Nama-Mu yang kami tinggikan. Kami sudah percaya Bapa, Engkau telah mendengar dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan tinggikan Tuhan, kita akan muliakan Tuhan pada saat hari ini. Mari kobarkan sukacita kita yang luar biasa, supaya nama Tuhan yang dimuliakan, dan juga yang ada di rumah masing-masing, tetap sukacita kita tidak berkurang. Kita angkat lagu pujian kita, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini berasa
Pujian yang sangat memberkati kita untuk boleh menambah kasih karunia di antara kita, saling mengasihi di antara kita, tapi yang terutama tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita tetap angkat lagu pujian kita supaya kita lebih lagi bersungguh hati. Kami undang kita semua bangkit berdiri supaya kita ingat hari-hari kita. Kita angkat lagu pujian kita yang berkata, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari bertambah-tambah indahnya, hari lepas hari, aku cinta, Yesus cinta saya, nanti kedatangannya, hari lepas hari, haleluya, bertambah-tambah, minggu lepas minggu. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kita semakin hari semakin giat dalam melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya kita boleh dilihat Tuhan, beriman, dan kita dapat berkenan di hadapannya. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita masing-masing supaya firman itu bertumbuh dan kita menjadi buah, ya. Kita bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan kita ini. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh hambanya Bapak Sintua Purba. Kita angkat lagu pujian kita sembari kita jalankan korban bakaran kita. Seperti tanganmu menuntun setiap langkahku,
Sejak langkahmu, sejak langkah, semakin ku tahu kasihmu, semakin ku tahu kasihmu sempurna bagiku. Yesus, ku sembah. luar biasa yang penuh dengan kasih karunia. Kami tahu Bapak perbuatanmu itu hebat dalam segala perkara ya Bapak. Maka kami datang kepada Engkau Bapak pada saat malam hari ini, karena kami tahu Bapak kami telah menikmati hari demi hari kami ya Bapak, menikmati kasih karunia, menikmati kuasa, menikmati mujizat, bahkan penyertaan demi penyertaan-Mu Bapak.
Maka Bapa, setiap pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau, bahkan tepuk tangan kami Bapa, sorak-sorai kami Bapa, itu dapat menjadi persembahan yang mulia di hadapan-Mu Bapa. Bahkan kami juga memberikan kepada Bapa sebagian daripada berkat yang telah sediakan kepada kami Bapa. Kami percaya ketika kami memberi kepada Engkau, sudah pasti Bapa Engkau akan menyediakannya kembali Bapa, agar dapat menjadi benih yang akan dapat Bapa menghasilkan buah menjadi santapan demi santapannya Allah. Begitupun juga pada malam hari ini Bapa, hati kami mau tetap ya Bapa percaya kepada Engkau lewat daripada kasih karunia, hikmat dan pewahyuan sorga yang Kau Bapa nyatakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, melalui pengurapan yang telah tersedia untuk daripada hamba-Mu Bapa. Gembala kami menghormati Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ya Bapa malam hari ini Bapa, kami tidak mau kehilangan percaya kami kepada Engkau, dan kami mau tetap terus percaya kepada Engkau Bapa, supaya Kau dapati ketika Kau Bapa datang untuk kedua kalinya, kami mendapati Kau Bapa, Kau dapati kami Bapa menikmati daripada Bapa kuasa iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Maka Bapa sekarang sembunyikan di bawah kaki salibnya Tuhan, dan lindungi di bawah kepak sayap ya Bapa. Hamba-Mu menyampaikan firman Allah lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas Bapa, karena kami tahu seorang nabi tidak akan kehilangan daripada Bapa pengajaran, seorang nabi tidak akan kehabisan daripada Bapa nasihat ya Bapa. Maka itu akan terjadi pada malam hari ini, yang akan dapat memberkati, menguasai, bahkan membuat daripada hati kami Bapa tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu Bapa perbuatan demi perbuatan Bapa telah tersedia untuk membuat kami tetap terpelihara sebagai daripada buah sulung-Mu ya Bapa. Dan kami tidak mau gagal di dalam kami datang dan mencari wajah-Mu Bapa, dan kami percaya Bapa ada daripada sinar wajah Bapa yang tetap Engkau nyatakan, Engkau berikan, dan Engkau Bapa nyatakan dalam seluruh mujizat demi mujizat Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, kuasa iblis setan dikalahkan, bahkan kepenuhan Roh Allah terjadi, karunia-karunia bermunculan Bapa, karena kami tahu Bapa di dalam Engkau lah segala sesuatu untuk dapat memberikan bagi kami dapat kekuatan sehingga kami dapat bertindak di dalam iman. Oleh sebab itu Bapa, kami sudah percaya Engkau Bapa mendengarkan setiap seruan kami, dan kami tahu Bapa pendengaran kami akan firman memberkati hidup kami Bapa, dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya penuh bahwa Engkau telah kabulkan doa kami semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara jemaat Tuhan, persiapkan diri kita, apalagi yang ada di rumah masing-masing, supaya tetap berdoa dalam hati, apalagi kalau sinyalnya supaya lebih baik, sehingga pendengaran kita akan firman Tuhan lebih diberkati lagi. Kami undang kita semua yang ada di gereja boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita angkat lagu pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal 12. Roma 12. Juga yang mengikuti secara online
Diharapkan betul-betul juga bersungguh-sungguh kita sama-sama makan firman malam ini. Supaya roh kita kuat, teguh, segar, dan semakin menyala-nyala. Menyongsong kedatangan Tuhan. Baik, kita baca satu ayat saja, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, 3, 2. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bicara tentang beribadah ini merupakan hal yang paling utama kita lakukan. Sebab dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga berkata, tujuan Tuhan memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir adalah tujuannya supaya bisa beribadah. Karena memang kita dicipta Tuhan. Salah satunya tujuannya memang kita ini adalah mau dibuat menjadi keluarganya. Makanya Efesus 2 berkata, kita adalah keluarga Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 8, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dialah saudaraku. Saudaraku laki-laki dan perempuan. Kita ini saudara dijadikan mau bersaudara. Sehingga saudaraku tujuannya tadi ketika Tuhan panggil kita, supaya kita ini terus ada persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah. Nah saudara, penting sekali memang umat percaya harus beribadah. Tetapi memang saudara, di Alkitab ada memang dua jenis ibadah. Kolose pasal 2 berkata ada ibadah buatan sendiri, ada ibadah buatan Tuhan. Kalau ibadah buatan sendiri itulah yaitu dengan ibadah-ibadah yang di dalamnya adalah digunakan peraturan-peraturan manusia. Walaupun nampaknya kata Kolose pasal 2 seperti penuh hikmat ibadah itu, tetapi sebetulnya justru membawa kepada kematian. Ada ibadah adalah ibadah yang buatan Tuhan. Apa itu saudara? Yohanes 4 ayat 23-24 yang berkata ibadah oleh Roh Allah atau ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu saudara. Nah makanya saudara, dikatakan oleh ayat ini, kita harus tahu bagaimana ibadah yang benar. Ternyata ibadah itu kata firman Tuhan, di dalamnya saudara ada yang kita lakukan. Ya. Ayat ini berkata saudara, beribadah itu isinya kalau dalam Nehemia pasal yang ke-9 yaitu pertama membawa persembahan. Yang kedua, di sana diisi dengan bagian Tuhan. Kan ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah membawa persembahan. Dan bagian Tuhan nanti saudara menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, kita lakukan, saudaraku, apa yang menjadi bagian kita. Apa dikatakan di sini? Oh, ibadah yang sejati
yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang pertama, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bicara mengenai persembahan, kenapa saudara kita harus beri persembahan? Nah, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga bawa persembahan. Makanya kita juga membawa persembahan. Apa persembahan Yesus? Tubuhnya dan darahnya, saudara. Itu disiapkan oleh Bapa untuk menjadi persembahan kepada Bapa. Tubuhnya menjadi korban bakaran. Kata Ibrani pasal 13, dibakar di luar perkemahan, makanya dibawa keluar dari Yerusalem, yaitu masuk ke Bukit Golgota, saudara. Dan tubuhnya dikatakan membersihkan semua perabot-perabot yang ada di bait Allah. Perabot itu adalah kita. Kita dibersihkan oleh darahnya, saudara. Nah, dikatakan Alkitab, saudaraku, kalau kita datang beribadah harus bawa persembahan. Makanya Ulangan pasal 16 berkata begini, coba kita baca. Ulangan 16 ayat 16b. Ulangan 16 ayat 16b. Apa dikatakan? Setelah titik, habis kata pondok Daud, ayat 16b kita baca. 3-2, iya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita orang percaya harus betul-betul membawa persembahan. Tetapi jangan salah, saudara. Membawa persembahan itu, Tuhan itu enggak menghendaki misalnya yang penting, yaitu ini ada urutannya yang membawa persembahan. Kita persembahkan dulu tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan, baru mempersembahkan seperti korban kolektif, korban yaitu yang lain, persembahan juga. Nah, karena saudaraku, inilah dulu kelemahan orang Israel. Mereka mencoba, saudaraku, mempengaruhi Tuhan, kata kitab Mika, mempersembahkan sampai anak sulungnya. Mereka berkata, dengan apa aku datang kepada Tuhan? Mereka mencoba mempengaruhi Tuhan dengan membawa persembahan-persembahan. Yang kedua tadi, yaitu dengan lembu, dengan kambing domba, ya, dibawa sama Tuhan. Tuhan, saudaraku, bukan itu urutan yang paling benar. Yang benar adalah persembahkan dulu tubuh kita. Itu yang paling utama. Mempersembahkan tubuh, makanya saudara, kebagian gak boleh diwakili. Masing-masing kita orang ini percaya, orang percaya, membawa tubuh masing-masing sebagai persembahan datang kepada Tuhan ke gereja. Jadi kalau ada orang berkata, nanti saya diwakilkan ya, kamu datang aja, kasih persembahan saya. Kami pernah menginjil, saudara, ke beberapa, yaitu keluarga. Mereka itu hari Minggu nggak kebaktian. Lalu nanti, saudaraku, Senin apa Selasa datanglah, yaitu pelayan-pelayannya atau barangkali hamba-hamba Tuhannya datang, saudara, ke rumah masing-masing mereka yang nggak kebagian, mengambil persembahan, yaitu mungkin kolektenya dan lain-lain, saudara. Tuhan itu tidak seperti itu. Bukan itu yang paling utama. Persembahkan dulu tubuh kita, datang membawa tubuh kita kepada Tuhan. Itu yang paling utama.
Ada banyak orang tidak memahami tentang ibadah saudara. Makanya dulu Daud waktu berdosa dalam Mazmur pasal 51, coba kita baca. Apa katanya di sini? Kita baca Mazmur 51. Lihat ayat 18 dan 19. Ayat 18 sampai dengan 21, 32. Iya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Lihat urutan itu. Kalau Daud dulu dia sudah paham Tuhan itu enggak berkenan dengan korban-korban kita bawa, korban lembu jantan, korban sembelihan. Tetapi dia berkata ayat 19, korban tubuh berupa apa? Korban sembelihan yaitu yang pertama, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini adalah bicara mengenai tubuh, saudara. Ini dulu yang dibawa kepada Tuhan. Baru ayat tadi, saudara, dikatakan ayat 21, maka engkau akan berkenan kepada korban berikutnya. Yaitu apa? Korban bakaran berupa lembu jantan di atas mezbah. Ini saudara, banyak orang seperti orang Farisai di Taurat mencoba saudara. Makanya dalam Matius pasal berapa itu? Matius pasal 12 ya, yang dikatakan begini, yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu dilakukan oleh siapa? Tubuh kita. Ini yang pertama. Karena korban tubuh kita ini adalah sebetulnya, inilah korban persembahan yang benar. Makanya dalam kitab Roma juga berkata, pasal 14, dikatakan hidup orang Yunani atau di luar Yahudi seperti kita. Cara hidup kita ini adalah sebetulnya persembahan yang hidup kepada Tuhan. Cara hidup dari tubuh kita. Makanya dimulai dari tubuh kita sebetulnya dimulainya. Tetapi dikatakan Alkitab tadi, kita mesti paham korban tubuh itu seperti apa maksudnya di sini. Dan dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara tahu kenapa dikatakan ada persembahan yang hidup tubuh itu? Karena ada persembahan yang mati. Persembahan yang mati itu seperti apa, saudara? Kalau tubuh mereka yang datang kepada Tuhan, mereka ini belum menjadi bait Allah, belum dibaharui, atau belum bukan dibaharui ya, tubuh itu bukan dibaharui, belum dibersihkan dosanya. Kalaupun mereka beribadah, persembahan mereka adalah persembahan yang mati, saudara. Karena ketika kita belum bertobat, coba kita baca Roma 7. Kita ini disebut hidup oleh daging. Sama ya. Karena kita kan sudah pindah kepada cara hidup yang baru. Hidup oleh roh. Coba kita baca Roma 7. Ketika kita hidup dalam daging, anggota-anggota tubuh kita ini kita persembahkan melakukan dosa. Dan itu adalah persembahan yang mati, saudara. Walaupun datang ke gereja, coba kita baca ayatnya, Roma 7. Ayat yang kelima, 32. Ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat
bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Maut itu kematian. Saudara tahu, sebelum datang hukum Taurat, nggak usah banyak-banyak dulu hukum Taurat. Kan hukum Taurat itu ada 2 tapi 1 ya. Pertama, 10 perintah. Yang kedua, segala peraturan dan peraturannya di dalam. Aturan dan peraturannya. Aturan dan peraturannya itu ada perintah, ada peringatan, ada ketetapan, ada ya itu ada peringatan, ketetapan, peraturan. Itu ada 4 saudara. Di dalam aturan dan peraturan itu. Di dalamnya ada peraturan, ada peringatan, ada ketetapan, ada perintah. Di dalam hukum Taurat. Nah saudara, hukum Taurat katakanlah yang 10 perintah. Dikatakan jangan mencuri. Contoh saudara. Dulu ketika belum datang perintah hukum Taurat, orang nggak tahu kalau mencuri itu berdosa. Nggak tahu. Tapi ketika datang perintah itu, jangan mencuri. Justru perintah itu kata ayat ini, apa dikatakan? Merangsang perbuatan untuk mencuri makin kuat mau kita lakukan. Contoh begini. Kan ada kadang-kadang di kebun binatang ya. Ada tulisannya zona berbahaya, jangan melewatinya. Tapi saudara, justru perintah itu membuat orang penasaran. Apa iya sih? Apa terjadi ini berbahaya? Saya cobalah. Seperti itu saudara, apa iya kalau mencuri itu terkutuk? Jadi dirangsang perintah itu saudara. Merangsang yaitu tubuh yang berdosa. Kan kita ini sudah berdosa tadinya kan. Udah berdosa tubuh kita ini. Dosa yang ada di tubuh kita ini, ketika ada perintah justru merangsang sudah perintah itu. Supaya kita melakukan dosa itu. Kata ayat ini. Sehingga tubuh kita ini kita pergunakan untuk memuaskan keinginan dosa. Dan ketika kita lakukan itu, kita berbuah untuk kematian. Hidup kita ini kan harus berbuah untuk kehidupan. Makanya dikatakan, supaya kita persembahkan tubuh kita adalah persembahan yang hidup, saudara. Jangan persembahan yang mati. Makanya jangan heran, kalau dalam penglihatan ini, orang-orang yang belum bertobat, belum memberi dirinya dibaptis seperti kita, itu mereka kelihatan seperti mayat hidup, saudara. Iya. Seperti dalam 1 Timotius 5 berkata, walaupun mereka hidup, sebetulnya mereka mati. Mati. Bahkan waktu di Jakarta, waktu kami beribadah dulu, malah jemaat-jemaat itu seperti tengkorak, saudara. Iya, tengkorak. Dalam penglihatan, mayat hidup. Padahal mereka, Yesus itulah satu-satunya. Kenapa, saudara? Karena mereka itu hidupnya, tubuh mereka ini, kelakuan-kelakuannya itu adalah kelakuan di dalam dosa. Yang dirangsang kata ayat ini oleh hukum Taurat. Sehingga hidup mereka berbuah katanya. Tapi buahnya adalah buah kematian. Buah itu kan persembahan ya. Santapannya Tuhan Yesus. Dicarinya buah pada pohon ara. Tidak ketemu. Karena dia mau ada santapan. Karena bilangan 28 berkata, persembahan kita adalah santapan Tuhan. Sama dengan kita. Sebetulnya ketika kita persembahkan tubuh kita ini, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu santapan Tuhan, saudara. Santapan Tuhan. Tetapi ketika kita belum bertobat, belum lahir baru, hidup oleh daging,
hidup oleh daging. Walaupun mereka beribadah, bawa ini, apalagi ada lelang lah dan lain-lain dipersembahkan. Mereka tetap mempersembahkan tubuh mereka adalah persembahan yang mati. Yang tidak kudus. Dan yang tidak berkenan, kata ayat tadi. Sebaliknya itu. Makanya saudara, untuk memberi persembahan yang hidup sama Tuhan, ibadah yang sejati saudara, dia harus menyerahkan tubuhnya, jiwanya dan rohnya, yaitu kepada Yesus supaya dibaharui, dibasuh, dibersihkan melalui apa? Pertobatan dengan cara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dunianya, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bertobat betul-betul dan dia menyerahkan hidupnya untuk dibasuh dia punya dosa. Dibersihkan dosanya oleh darah Yesus, saudara, melalui pertobatan. Makanya saudara, darah Yesus itu kan di waktu kita bertobat, memberi baptis, disitulah darah itu bekerja. Membasuh dan membersihkan. Makanya saudara, dan juga apa? Membaharui. Jadi saudara, pekerjaan Roh Kudus mempergunakan darah Yesus, saudara, setidaknya ada 3 di dalam baptisan. Apa itu yang pertama? Membaharui. Apa yang dibaharui? Roh kita. Kata Efesus 4, roh kita dibaharui. Lalu saudara, yang kedua apa? Roh Kudus mengerti itu mempergunakan darah Yesus untuk ngapain? Membersihkan dan membasuh kita. Apa yang dibasuh? Yang dibersihkan? Hati nurani kita. Coba kita baca dulu yang pertama. Roh kita itu dibaharui. Dan jiwa. Coba Efesus 4. Efesus 4. Coba kita baca. Ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 24, 32, ya. Karena kamu telah mendengar, Efesus 4 ayat 21 sampai 24, 32, ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa yang dibaharui? Roh kita dan pikiran. Pikiran ini jiwa, saudara. Di dalam jiwa kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak atau niat atau keinginan-keinginan. Ini kata firman. Roh Kudus mengerjakan ini, membaharui. Lalu saudaraku, darahnya juga, yaitu membersihkan hati kita. Dan tubuh kita. Tubuh kita yang berdosa ini dibersihkan. Coba kita baca Ibrani 10, saudara. Ibrani 10. Ayat 22. 32. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, saudara. Jadi Roh Kudus mempergunakan darah Yesus melalui baptisan air. Pertama apa? Membaharui roh kita, jiwa kita. Lalu darahnya juga, saudaraku, akan membersihkan. Ini kata bersih ya. Membersihkan hati nurani kita. Dan yang kedua, tubuh kita. Tubuh kita dibersihkan oleh darah Yesus, saudara. Makanya saudara, kalau orang belum bertobat, kalau dia datang beribadah, dia mempersembahkan tubuhnya adalah persembahan yang mati, saudara. Iya. Makanya perlu orang bertobat dan memberi diri dibaptis dengan benar. Kalau enggak, dia
Dia sebetulnya datang itu hanya, maaf kata ya, maaf ini. Dia hanya disebut kalau dalam penglihatan ini, mayat hidup dan tengkorak, saudara. Makanya perlu dia dihidupkan oleh pertobatannya. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kembali dulu saudara. Itulah memang gunanya yang namanya baptisan ini tidak bisa dianggap enteng. Karena baptisan itulah pintu seseorang itu memasuki sebuah kehidupan yang baru. Yaitu hidup oleh roh. Tadinya kan kita hidup oleh daging. Yang kita lakukan di sana adalah hawa nafsu dosa. Yang di sana menghasilkan kematian. Tetapi kalau kita pindah dari sana dengan pintu pertobatan, dengan percaya kepada Yesus, bertobat, memberi diri baptis, lalu dia masuk ke dalam sebuah hidup yang baru. Hidup tanpa dosa. Di dalamnya tubuh kita sudah dibasuh, hati nurani kita dibasuh, roh kita baru, jiwa kita juga, yaitu jiwa kita dibaharui. Kata firman tadi saudara. Nah, ketika sudah kita miliki ini, ayat ini berkata, sekarang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini ada 3 nih. Persembahan yang hidup ya, jangan sampai ada, misalnya kalau kita, misalnya hidup kita kembali lagi kepada dosa, saudara nanti bisa mempersembahkan, kalau hanya persembahan kolekte kita saja dan lain-lain, tetapi jojong kita berdosa saudara. Apalagi sampai nggak minta ampun, kita sebetulnya mempersembahkan tubuh kita ini tubuh yang mempersembahkan persembahan yang mati sebetulnya. Iya, persembahan yang mati. Makanya beribadah itu nggak bisa main-main, saudara. Saudara tahu dulu seperti siapa itu yang mati pada cara ibadah itu? Siapa namanya itu? Nadab dan Abihu ya. Anaknya Harun kan ada 4. Nadab, Abihu, Itamar dan apa? Eleazar. Ya. 4 anaknya itu digambarkan, inilah saudaraku, disebut sebetulnya bayangan Injil ya. Injil itu kan ada 4 ya. Kitab Injil itu misalnya apa? 4 ininya, tulisan yang menulis Injil. Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya hukum Taurat itu adalah bayangan Injil. Bayangan Injil. Misalnya, saya ini punya bayangan nih. Bayangan ini saudara Injil. Dan yang sebetulnya adalah saya. Yang bentuk yang sebenarnya. Itulah Injil yang 4 itu. Tapi Nadab dan Abihu mati pada saat kebaktian. Makanya saudara, kurang baik sebetulnya memang membahas itu. Yoab juga mati di dalam ibadah ya, di dalam gereja. Kalau saya pribadi kurang berkenan lah seperti itu. Kalau orang kan senang mati di gereja ya. Iya. Ada orang pergi mau ke Yerusalem sana dia. Mati di sana. Atau nanti di gereja mati. Ya nggak boleh seperti itu. Nanti saya takut kayak Nadab dan Abihu saudara. Kalau enggak seperti Yoab, panglimanya Daud. Karena dia saudaraku telah menyakiti Tuhan. Dia membunuh orang tak bersalah, anaknya Daud bernama Absalom. Padahal Daud sudah ngomong, kau jangan bunuh anakku ya. Dia anakku, walaupun dia merancang pembunuhan terhadap aku mengasihi anakku. Perang antara anak dengan orang tua. Tapi Daud merasa kasihan sama anaknya. Tapi Yoab saudara membunuh si Absalom. Lalu saudara, dia harus menerima resiko. Dia berkata, biarlah aku mati di rumah Tuhan sajalah. Makanya dibunuh di sana saudara. Saudaraku, bagaimana dikatakan persembahan tubuh yang hidup ini? Coba kita baca dulu. Persembahan yang dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Roma 6, coba kita baca. Roma 6. Coba kita baca.
ayat 12 dan 13, 32 iya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kalau Alkitab kan berkata, tubuh kita ini yang dilakukannya, tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup harusnya, kalau sesuai firman Tuhan. Contoh saudara, anggota tubuh kita ini kan setidaknya berapa lah? Setidaknya 8 lah saya katakan yang dilakukan anggota tubuh kita. Yang pertama mata. Mata ini saudara harus menjadi persembahan yang hidup. Ya. Daud pernah berdosa mata saudara. Ini berbahaya sekali nih. Makanya dia ngomong, waktu dia sudah bertobat, lalukanlah mataku Tuhan dari melihat hal-hal yang hampa. Kalau dalam doa pribadi sering saya apakan ini, saya ucapkan, Tuhan tolong saya, mata saya ini. Jangan sampai terpengaruh Tuhan. Karena mata ini kalau Lukas berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau sudah mata ini gelap, gelaplah seluruh anggota tubuh kita saudara. Lalu yang kedua apa? Tubuh kita ini. Mulut. Ya, mulut. Mulut kita ini, lidah kita ini kita jaga. Daud berkata juga, berjaga-jagalah engkau Tuhan di pintu mulut saya, supaya jangan saya bicara yang terlanjur Tuhan. Tolong aku. Makanya ada kadang-kadang saya heran, ngomong, sekali lagi ngobrol. Saya sudah apa sama Tuhan? Apa dosa saya ya katanya. Astaga. Dalam Mazmur 19 saja berkata, Daud penuh urapan itu. Ngomong apa dia? Siapa yang tahu yang jalan yang sesat? Sebab itu, bebaskanlah aku dari hal-hal yang tidak kusadari. Daud saja saudara berdoa, Tuhan berjaga-jaga engkau di pintu mulut bibirku. Kalau dia ngomong, kalau sekarang, saya sudah ini, nggak berdosa, saya dosa apa? Semua sudah saya lakukan. Aduh, Daud aja nggak ngomong begitu. Coba belajar dulu, Tuhan. Siapa yang tahu jalan yang sesat? Sebab itu bebaskan aku dari hal-hal yang tidak kusadari. Tolong aku. Jangan bilang, saya sudah ini. Itu berlebihan saudara. Kadang-kadang kita pribadi aja kalau di rumah berdoa, ampuni saya Tuhan, maafkan saya tadi Bapak. Misalnya dosa mulut. Karena dalam kitab Amsal berkata, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Makanya kita bertobat malam-malamnya. Mau tidur, Tuhan ampuni dosa saya tadi. Barangkali salah ngomong saya tadi, ngobrol sama si A sama si B. Iya, Salomo aja ngomong begitu kok. Ini ngomong, apa dosa saya ya? Kita ini penuh kelemahan, saudara. Nah yang ketiga apa? Telinga. Telinga ini. Telinga kita ini kalau Alkitab berkata, yaitu Yesaya pasal 33, maupun dalam kitab Amsal 1, supaya telinga kita jangan menangkap atau mendengarkan yang tidak-tidak. Kata-kata kotor, kata-kata mengutuki, dan lain-lain. Ini yang kita tangkap, lalu nanti kita mulai ngomong sama orang seperti itu. Jangan, saudara. Ini anggota tubuh ya, tangan kita. Jangan memegang hal-hal yang najis. Ya, firman Tuhan berkata, jangan sampai tanganku memegang hal-hal yang najis Tuhan. Makanya dulu Daud enggak diperbolehkan membangun bait Allah. Karena tangannya kotor, saudara. Penuh dengan darah. Gak boleh kamu bangun itu, kata Tuhan. Tangan penuh. Darah itu artinya bicara mengenai kematian ya. Pembunuhan, kebencian. Penuh dengan kebencian. Selanjutnya apa? Kaki. Kakinya mestinya harusnya ke gereja, tapi kakinya menyimpang ke lapo tuak, saudara. Ada banyak seperti itu.
menyimpang ke tempat tukang togel, ke diskotik, dan lain-lain. Harusnya ke gereja. Banyak orang bilang, terlalu kuno itu yang ke gereja itu. Sekarang kan apa tuh? Senang-senang. Biar aja ngomong begitu orang, saudara. Yang penting kita ini, standar kita adalah standar firman. Selanjutnya apa? Pikiran perasaan kita ini. Alkitab berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu, saudara? Mengosongkan dirinya dari semua yang bisa dibanggakan. Ya. Karena seperti Paulus, dia mengosongkan dirinya. Kita juga begitu. Apa yang kita banggakan? Kita ini manusia, tidak lebih dari sebutir debu. Enggak ada apa-apanya kita ini. Belajar kita terus rendah hati. Apa mau kita sombongkan, kita banggakan dalam hidup ini? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kita ini tidak lebih dari sebutir debu, seperti uap. Sebentar pagi ada, ntar siang sudah tidak ada lagi. Umur kita kan seperti uap. Sebentarnya umur 80 tahun sampai 100 tahun ini. Sebentar. Udah itu apa, saudara? Yaitu hati kita. Nah, hati kita ini. Kalau tadi Alkitab berkata, korban sembelihan yang berkenan, yang tidak kau pandang hina ialah hati yang patah, jiwa yang remuk. Ini, saudara. Ini namanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita jaga semua anggota tubuh kita ini untuk, di mana anggota tubuh kita ini kita pergunakan menjadi senjata kebenaran, artinya sesuai firman Allah. Itulah menjadi persembahan yang hidup ketika datang kita kepada Tuhan. Persembahan yang hidup. Yang kedua apa, saudara? Persembahan yang kudus. Yang kudus. Seperti apa maksudnya hidup kita ini persembahan yang kudus? Coba kita baca dulu dalam Imamat. Imamat, ya. Ini penting dipahami oleh banyak orang percaya ini. Imamat 19. Coba kita baca dulu. Imamat 20. Imamat 20. Coba kita baca dulu. Ini singkat-singkat saja. Ayat 1 sampai dengan yaitu 5:32. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang anak dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dari semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Molok ini kan adalah dewa, yaitu sesembahan bangsa lain. Mereka ini kalau menyembah dewa, mempersembahkan apa? Anak. Makanya jangan heran. Ada kadang-kadang orang berani mempersembahkan anaknya demi mendapatkan sesuatu. Untuk kekayaan dan lain-lain. Iya. Dia sedang, padahal misalnya Kristen itu, supaya dia kaya. Nah, yang seperti ini kita apalagi menutup mata katanya. Seperti Yehezkiel pasal 3. Kalau kita tahu ada sebuah dosa yang dilakukan keluarga kita, enggak kita tegur, kita menutup mata. Ayat ini ngomong, saudara, aku akan menentang orang itu dan kaumnya, dan melenyapkan orang itu. Kalau kita tahu ada saudara kita itu, kita tegur saja, jangan kamu seperti itu ya. Tapi tegur dengan baik-baik. Ya, dengan cara firman lah. Kalau dalam kitab Galatia 5 dikatakan ayat itu, Galatia 6 ayat 1, kalau ada seorang di antara melakukan pelanggaran, hendaklah kamu yang lebih rohani memberi nasihat kepada dia supaya dia sadar dari pelanggarannya. Tapi kamu juga jaga dirimu jangan berdosa. Kata Galatia 6 ayat 1, saudara. Nah, lanjutnya kita baca. Ini judulnya kan kudusnya umat Tuhan. Kita baca ayat 6.
yaitu sampai dengan ayat 8. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu akan menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita ini sudah dikuduskan Tuhan. Jangan lagi kita berpaling kepada arwah dan roh-roh peramal. Itu sama dengan berzina. Tuhan marah seperti itu. Jangan kita pergi artinya ke dukun. Sekarang kan orang mau jalan cepat, ke dukun. Ada sih orang Kristen masih banyak ke dukun. Iya. Masih banyak. Tapi bagi mereka dibilang, kalau bahasa Tapanulinya apa itu? Bisuk maho songon ulok. Artinya cerdik seperti ular. Kok pergi ke dukun cerdik seperti ular? Apalagi ngomong begini. Itu kan dukun itu juga adalah dipakai Tuhan itu. Itu kan dia bisa menyembuhkan. Jangan salah saudara. Dulu memang diberi kuasa kepada Lucifer untuk melakukan seperti itu. Tetapi ketika dia sudah dikutuk jadi iblis, enggak diakui lagi kuasanya. Dan dia mempergunakan kuasa itu untuk meninggikan dia. Supaya orang menyembah dia, mengikuti dia. Nggak boleh saudara. Namanya berzina dalam roh. Nggak boleh ya. Karena Tuhan sudah menguduskan kita. Lalu kita baca lagi singkat-singkat saja. Ayat 9. Sampai dengan 14:32. Iya. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepada diri sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Lihat saudara, jangan sampai saudaraku, kita ini mengutuki orang tua ya. Kadang-kadang orang anak itu sangat begitu bebasnya sama orang tua. Saudara yang kaum muda-mudi, kalau juga kita yang punya orang tua, walau orang tua kita itu mungkin tukang judi dia, jangan sampai mengutuki dia. Tegur saja dari firman Tuhan. Gak boleh kita mengutuki orang tua. Belum lagi dalam kitab Ulangan 27. Merendahkan orang tua di pemandangan matanya. Ayat ini ngomong bisa masalah saudara, bisa dikutuk. Ya, jangan. Gak boleh kita mengutuki ayah dan ibu. Dan apa di sini? Laki-laki berzina dengan istri orang lain. Nah, istri orang lain. Gak boleh saudara ya. Ada banyak orang misalnya udah punya suami. Dia seorang suami, dia punya banyak istri orang lain diembat. Iya, istri orang lain. Inilah dulu pernah makanya orang Israel harus dibuang pada itu ke tanah Babylon. Karena mereka saudara saling mengambil istri. Masing-masing. Si A punya istri, si B punya istri. Mereka bergantian. Tuhan marah saudara. Ayat ini ngomong, tubuh kita ini harus menjadi persembahan yang kudus. Keduanya dihukum mati. Juga istri. Seorang istri misalnya mengambil suami orang. Bahaya saudara. Jangan main-main. Bisa kena kutuk. Udah itu laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya. Misalnya seperti ini mirip ini 1 Korintus 5 ini. Misalnya ada suami istri, istrinya udah meninggal.
Tapi mereka sudah punya anak, anaknya udah gede. Lalu nikah lagi si ayah ini. Tapi anaknya suka sama istri ayahnya. Mereka berzina. Apa kata ayat ini? Keduanya harus dihukum mati. Lalu apa dikatakan sini? Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan. Wah, ini bahaya nih. Ada misalnya berkeluarga, punya menantu. Mulai saudaraku dirayu-rayu, enggak ada ini anaknya. Wah, bahaya. Jangan main-main saudara. Nah, udah itu laki-laki tidur dengan laki-laki. Nah, ini namanya apa? Namanya ini saudara apa? Homo ya. Wah, Tuhan itu marah sekali yang seperti ini, homo-homo itu. Apalagi laki-laki jadi perempuan. Wah, bingung kita kadang-kadang. Saya kadang-kadang kayak, kalau saya, ini laki-laki perempuan ini. Pas ngeliat jakunya, oh lanang rupanya. Ini yang lagi apa nih? Lagi tren. Seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya. Ibunya diembat, anaknya ibunya pun diembat. Apa kata ayat ini? Dua-duanya harus dibakar. Artinya pasti ada kutukan bersama mereka itu. Nah, ayat selanjutnya, ini harus kudus ya, dikit lagi ya. Coba kita singkat-singkat saja. 32 ya, ayat 16. Ayat yang 15 dan 16, 32 ya. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada sini. Ini tidak boleh saudara ya. Kita baca selanjutnya. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang yang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka dia harus menanggung kesalahan sendiri. Ini misalnya saudara kandung. Ya, mereka berzina. Ayat 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ya, selanjutnya, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahan sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada diri sendiri dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena yang melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Ayat 22. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya. Itu supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dan yang haram, dan burung-burung yang haram dan yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan berburung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah dan roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka dilontari dengan batu dan darah mereka ditimpa kepada mereka sendiri. Nah, ini artinya dukun ini saudara. Kadang-kadang seperti saya dengar ini semua bisa dengar. Ada acara pernikahan apa itu kemarin katanya. Tiba-tiba datang hula-hula keliling, tuk. Lalu katanya apa? Tiba-tiba dirasuk laut jahat ya. Katanya itu adalah sebuah dalam sebuah acara seperti itu yang namanya apa? Yang tertinggi lah katanya nilainya. Kalau di sini hukum mati seperti itu. Kata ayat ini.
Nggak main-main saudara. Zaman sekarang kan, walau ada orang siar-siaron, ada kerasukan, wah itu merasa hebat. Karena berhasil katanya. Dilakukan acara itu. Berhati-hati saudara. Ayat ini ngomong apa? Kudusnya umat Tuhan. Makanya dibilang kita ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai yaitu persembahan yang hidup, yang kudus. Karena apa? Karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu kalau kita kudus. Kekudusan inilah saudaraku kelak yang standar utama untuk membawa kita mengalami pengangkatan saudara. Ingat ini. Ya, jangan kita bilang, oh saya penuh Roh Kudus, tapi hidup kita nggak kudus, nggak terangkat saudara. Jangan main-main. Banyak orang seperti itu. Cukup dengan penuh Roh Kudus, tapi nggak mau dipimpin Roh Kudus. Dia mendukakan Roh Kudus. Lalu nanti menganggap remeh orang yang belum penuh Roh Kudus. Tapi yang belum penuh Roh Kudus menjaga dirinya kudus. Siapa yang terangkat saudara? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ada standar kekudusan. Jangan main-main saudara. Tapi itu yang utama sebetulnya. Kita penuh Roh Kudus, tapi dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, baru pas, baru ke surga, terangkat. Banyak orang nggak paham tentang ini. Jadi dianggapnya nggak usah kudus, yang penting berbahasa roh, tapi berdosa terus. Jangan terbalik saudara. Jangan. Utamakan kekudusan. Makanya Roh Kudus itulah menolong kita hidup kudus, saudara. Tapi banyak orang mendukakannya. Jangan, saudara ya. Jangan kita dukakan. Lalu hidup dalam dosa. Nanti terangkat. Enggak terangkat, saudara. Jadi, tolong kita ingat. Standar paling utama pengangkatan kelak bertemu Yesus. Hidup dalam kekudusan. Yang selanjutnya apa? Yang ketiga. Dan yang berkenan kepada Allah. Nah ini yang berkenan. Bagaimana hidup berkenan ini? Coba kita baca satu lagi firman. Kisah para Rasul pasal 10. Bagaimana berkenan? Kisah Rasul 10. Ayat yang ke-35, 32, ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini dua penting ini. Apa yang pertama? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengamalkan kebenaran. Di sini sebetulnya. Kalau sudah kita bawa tubuh kita ini sama Tuhan seperti ini, percaya saudara, pasti persembahan kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga persembahan kita terus seperti Kain. Dia persembahkan dirinya memang kudus, dia jaganya hidup setia, yaitu si Habel, dia setia, sementara si Kain, hidupnya dalam dosa terus, sama-sama ibadah. Pertama persembahkan tubuh dulu seperti Habel, kudus, baru persembahan lanjutannya itu, diterima Tuhan. Si Kain, dia juga beri yang terbaik sebetulnya. Tapi Tuhan melihat tangannya kotor saudara mempersembahkan itu. Sehingga persembahan itu menjadi kotor saudara. Iya. Sehingga nggak berkenan. Tapi kita saudara harus seperti Habel. Jangan seperti Kain. Kalau Kain hidupnya kejahatan, dosa. Kalau tidak persembahan. Itu adalah persembahan yang mati saudara. Yang kotor. Dan juga dikatakan tidak berkenan. Lalu nanti kita bisa seperti Kain, lalu kita marah-marah dengan pendeta, marah-marah dengan orang yang berkenan. Padahal sebetulnya kita yang harus yaitu saudaraku mau berubah. Kan Tuhan sudah menguduskan kita kan, dengan pengorbanannya di kayu salib. Ajarlah hidup kudus. Saya percaya dengan itu di hari mendatang. Kita kan berlomba-lomba untuk hidup kudus kan, berjuang karena kekudusan itu diperjuangkan saudara. Dan bilang saya imani saya kudus.
Bukan itu saudara. Iman itu ya landasannya. Tetapi iman itu perlihatkan, yaitu tunjukkan dengan perbuatan yang kudus. Nah baru pas. Dengan itulah saudara perjalanan kita. Hari-hari kita jalan ini, ketika kita beribadah, saya percaya, ketika kita bawa tubuh kita, seperti Habel, lalu kita bawa persembahan. Lalu ketika kita persembahkan itu, maka itu akan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, sehingga dikatakan ibadahnya lah ibadah yang sejati. Haleluya. Amin. Kita berlutut saudara. Kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untukmu cemerlang bagai emasmur. Tuhan ku serahkan hatiku, ku serahkan hati. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kita ulangi saudara pujian ini. Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan. Betul-betul kita mau menyenangkan. Bertekad saudara. Mau kita dibentuk. Firman Allah lah satu-satunya yang mampu membentuk kita saudara. Yeremia 18, kita dibentuk menjadi bencana yang memuliakan Dia. Kata Roma 11, Tuhan ku serahkan hatiku, ku serahkan. Mazmur 33 berkata, Tuhan yang membentuk hati setiap orang. Berikan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan saudara. Kuduskan engkau hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita katakan kita menyenangkan-Mu, Kamu senang. Hanya
namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Yang kami sembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah menjadi penyelenggara atas ibadah kami. Terutama kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar, tuliskanlah tebal-tebal dalam loh hati kami. Buatlah semua kami menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Maafkan kami Bapa yang menyakiti Tuhan. Ampuni dosa semua umat-Mu. Baik Bapa yang beribadah di gereja-Mu saat ini, maupun Tuhan Bapa yang mengikuti ibadah secara online. Ampuni terlebih dahulu dosa kami semua. Maafkan kami Bapa, supaya kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa persembahan kami, yaitu tubuh kami, serta yang ada boleh kami bawa kepada Tuhan dari persembahan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Bapa surga, kuduskan kami, lalukan mata kami dari melihat hal-hal yang hampa. Berjaga-jagalah Engkau di pintu mulut bibir kami, jangan berbicara yang terlanjur. Telinga kami jangan mendengarkan rencana-rencana penumpang darah. Tangan kami jangan memegang hal-hal yang najis. Kaki kami jangan menyimpang dari kebenaran-Mu. Pikiran dan perasaan kami benamkan ke dalam pikiran perasaan Yesus di surga. Hati kami, biarlah Kau isi hanya dengan firman-Mu saja. Ampuni kami Tuhan. No sekima prado ledaga baguna dogo erete sekem. Mede frenta me pran lores tende geranta saka. Tumpangkan tanganmu kepada semua umat-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati. Buat kami Tuhan, Engkau bentuk hati kami. Bentuklah kami menjadi bejana yang boleh menjadi perabot yang menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami Bapa, kami serahkan. Juga Bapa pikiran kami benamkan ke dalam pikiran persis juga. Hati kami Kau siapkan firman. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, timbulkan dalam hati kami kemohon berdoa makin kuat. Kemohon baca kita makin kuat. Kemohon menjadi pelaku firman menjadi kuat. Semakin kuat. Kemohon beribadah juga semakin kuat Tuhan. Tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Mari buatlah kami bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan Tuhan, bertumbuh dalam berakar berbuah di dalam Yesus. Tambahkan iman percaya kami. Buat kami semakin dewasa rohani. Tuhan Yesus, buatlah kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Nesa katramone liva prode dagama golado dogorete serantasaka. Yakinkan semua dengan firman Tuhan. Ampuni kami. Kami juga berdoa pada saat ini. Mari jauhkan kami dari semua penyakit apa saja. Baik dari penyakit virus corona, kanker, tumor, diabetes, jantung paru-paru, tiroid, leper, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, miom, kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, bulu demam, pilek, sakit kepala, migran, vertigo, asma, samur, tambenayan, radang otak, renta, corona, paru-paru, usus, hernia, leukemia, malaria, hidrosepalus, sinus, meningitis, darah rendah, darah tinggi, sariawan panas dalam, stroke, jauhkan semua kami dari penyakit apa saja. Bungkus tembak kami dengan darah Yesus. Siapapun kami mengalami sakit, sembuhlah kami. Tuhan Yesus, berkati usaha bekerja semua umat Tuhan. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi yang luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian bahkan dari PHK. Jangan ada yang dimutasi keluar daerah. Berikan pekerjaan, belum ada pekerjaan kepada kaum bapak, kaum ibu. Muda-mudi serta yang sudah lulus sekolah dan yang kalau sekolah. Di kota paling besar, di paling sungai, semua betul aja penuh. Semua umat Tuhan, tolong nyatakan kemuliaan-Mu. Mari berkati anak sekolah, TK, SMP, SMA, kuliah. Bos semuanya makin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan baik kelas, lulus dengan nilai terbaik oleh Tuhan yang menolong. Mari berikan keturunan yang belum ada keturunan. Tolong ampuni dosa mereka, maafkan Tuhan. Berikan jodoh yang belum ada jodoh sesama Tuhan. Kirim para pemuda-pemudi ke sini. Supaya betul-betul semua umat Tuhan. Jangan sampai ada yang menjual iman mereka. Tetapi Engkau kirim jodoh yang terbaik seiman Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami percaya Tuhan sudah bekerja luar biasa, haleluya. Haleluya. Kita masih berdoa. Saya akan baca permohonan doa di sini. Dari keluarga Bapak Gultom Boru Simbolon. Memohon dukungan doa untuk anak mereka. Bernama Chelsea Gultom karena sedang sakit demam. Agar Tuhan sembuhkan. Yang kedua. Yaitu Nobert Berta. Mohon dukungan doa. Yaitu nama. Ada abangnya. Yaitu Antonius Kum Sudaryono. Yaitu abangnya sedang siaga demo di kantor DPRD Palembang agar Tuhan lindungi dan selamat. Selanjutnya dari
Freddy Siagian, GPI Menganti Gresik. Memohon dukungan doa dari Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan karena ibu kami Elsa Tiahaan mengalami sakit paru atau TBC dan gula darah tinggi dari medis, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan juga Bur Tobing yaitu Metro, sekarang tinggal di Tangerang, suaminya Marga Simamora, dia saya kenal ini. Memohon dukungan doa dari Bapak Pendeta dan hamba Tuhan lainnya untuk orang tua saya Bapak JL Lumban Tobing yang ada di kota Metro saat ini. Masih sering ke Lapotuak, mabuk-mabukan dan belum bertobat, agar di masa tua Bapak saya ini dia boleh lebih lagi mengenal Tuhan dan mau datang ke gereja memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, ini saya kenal Bapak ini. Baik, nanti tolong begini yang untuk Boru Tobing ya. Jangan berhenti mendoakan Bapak. Kedua, sampaikan firman Tuhan. Gak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Cara yang akrab dulu sama Bapak, sampaikan firman. Kita akan tetap doakan, percaya saja. Ya, doa kita kalau sudah pernah disampaikan, puji Tuhan. Dan kita doakan yang sudah pernah disampaikan itu membuat Bapak itu bertobat. Ya, membuat kita juga. Saya pernah dulu berkunjung ke rumah mereka ini. Juga kita doakan di sini juga supaya Bapak Freddy Siagian dari GPI Menganti Gresik, Jawa Timur, pertama minta tolong supaya minta ampun dulu sama Tuhan atas dosa-dosanya. Dan sekarang tolong ambil minyak. Ibu itu kalau ada di sekitar situ, coba ambil minyak. Kalau di situ ada hamba Tuhan, biarlah dia yang tumpang tangan sama ibu itu dan arahkan sebelah tangan nanti ke sini, ke kameramu, ke HP. Supaya kita doakan ibu kita, Ibu Elsa Siahaan mengalami sakit TBC dan gula darah tinggi, supaya Tuhan bekerja menolong, menyembuhkan. Dan minta ampun dulu kepada atas dosa-dosa. Kalau tidak ada ibu, kalau tidak ada di sekitar, biar ibu saja yang mengambil minyak itu, taruh di bagian sakit di dada. Arahkan sebelah tangan nanti ke kamera, ke HP-nya. Dan juga di sini Bapak Gultom, anak yaitu Chelsea sakit demam, supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi juga ini supaya keluarga juga minta ampun sama Tuhan kalau ada kekurangan atau kesalahan atau dosa yang dilakukan. Ya. Dan juga Mbak Berta supaya Mbak Berta juga nanti tolong dikasih tahu supaya ditelepon saja. Kita sudah doakan dan dia juga harus berdoa di sana dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya Tuhan melindungi dia dalam sekarang ini, menjaga supaya tidak terjadi apa-apa karena dia sebagai lagi bekerja di sana, menjaga siaga demo kata di sini, supaya Tuhan menolong. Baik, kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu ada kuasa dalam darahnya. Kita percaya Tuhan pasti bekerja, menolong. Tapi yang paling utama, minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa, itu yang paling utama dulu. Kita akan doakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sambil kita semua berdiri saja. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada
namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan diri di kaki-Mu, membawa permohonan doa dari saudara-saudara kami Tuhan. Yang pertama dari keluarga Bapak Gultom, di mana di sini anak mereka bernama Chelsea Gultom sedang mengalami sakit demam. Tuhan Yesus, sekarang kalau dia mengikuti di rumah, ambil inang, yaitu minyak doa, tumpangkan tangan kepada yaitu kepala si Chelsea, arahkan tanganmu sebelah ke kamera, ke HP. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk si Chelsea yang mengalami demam. Ketika diarahkan tangan saat ini kepada di HP-nya, kami sekarang bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Hei engkau penyakit demam yang ada di tubuh si Chelsea, di dalam nama Yesus sembuh, 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 dalam nama Yesus sembuh. Ampuni dosa-dosa mereka terlebih dahulu, maafkan mereka. Maka dalam nama Yesus sembuh. Oleskan minyak doa sekarang di tubuhnya dan minumkan minyak doa sekarang. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus, demam anak saya si Chelsea sembuh, lenyap semua oleh bilur-bilur Yesus. Katakan demikian. Juga Tuhan di sini, yaitu bernama abangnya Mbak Berta, bernama Antonius Kom Sudaryono. Kami berdoa, dia sekarang sedang bertugas siaga demo di kantor DPRD Palembang. Kami berdoa Tuhan, lindungilah Bapak Antonius Kom Sudaryono, ampuni Bapak dosa-dosanya, lindungi dia, berkati dia, kawal dia dengan malaikat-malaikatmu Tuhan Yesus. Buatlah Bapak demo itu secara aman oleh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kota kami buatlah aman, kota Palembang ini nyatakan kemuliaan Tuhan. Tolong lindungi, jagai semua para aparat serta juga yang demo, berkati Tuhan, supaya Bapak setuju yang terbaik yang boleh Tuhan Bapak di sana. Jangan terjadi Bapak masalah. Tolong Tuhan. Juga kami berdoa untuk di sini Bapak, yaitu dari keluarga Bapak Freddy Siagian, jemaat Tuhan atau mungkin hamba Tuhan GPI Menganti Gresik. Ada orang tuanya bernama yaitu Ibu Elsa Sihaan, mengalami sakit paru dan gula, darah tinggi, yaitu dari medis. Sekarang ambil minyak itu, Inang. Kalau ada hamba Tuhan ambil minyak. Sekarang tumpangkan tanganmu Inang ke kepala, apa ke dada, di paru-paru, di paru-paru, dan arahkan tanganmu sebelah ke sini. Di dalam nama Yesus, oleskan minyak itu di tangan. Ketika dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hei engkau setiap penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit yang ada ketika ditumpang tangan di dadanya, semua penyakit paru-paru, yaitu TBC, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, lenyaplah semua penyakit, yaitu dari paru-parunya, yaitu dari paru TBC itu lenyaplah semua oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhlah penyakitnya sekarang, serta juga penyakit gula dan juga darah tinggi sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tanganmu Inang sekarang di bagian kepala, dalam nama Tuhan Yesus. Sakit yaitu gula dan darah tinggi sekarang juga ketika tumpang tangan di kepalanya, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh oleh bilur-bilur, sembuhlah. Dan gulanya biarlah dengan normal, gula darahnya biarlah dengan normal dalam nama Yesus, oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Sekarang minumlah minyak doa itu Inang, 3 sendok makan. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus yang ada di minyak ini, ketika saya minum, maka ini adalah obat dari sorga, menyembuhkan seluruh organ tubuh saya, termasuk paru-paru saya, seluruh itu. Dalam nama Yesus katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Katakan demikian. Demikian Boru Tobing, yaitu di Tangerang sekarang, yaitu tempohari di Metro ini, suaminya markas Mamora, yaitu orang tuanya bernama JL Lumbang Tobing. Bapak kami berdoa, pakailah Tuhan Bapak, yaitu Inang Boru Tobing dan suaminya markas Mamora, untuk senantiasa menyampaikan firman Tuhan, serta juga Tuhan Bapak mengingatkan terus kepada supaya di masa tuanya seperti permintaan mereka betul-betul bertobat. Bapak itu bertobat Tuhan Bapak, JL Lumbang Tobing bertobat Bapak, supaya Bapak segala roh mabuk
dan roh-roh jahat lainnya yang roh-roh yaitu najis, roh-roh yang lain yang mengendalikan roh jiwa tubuh Bapak J.L. Lumatobing di dalam nama Yesus. Hei engkau roh mabuk, roh-roh hawa nafsu kuasa kegelapan, kami perintahkan keluar dari kehidupan Bapak J.L. Lumatobing dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan itu kan bertahan menjauh dari kehidupan Bapak J.L. Lumatobing. Tetapi sekarang biarlah Tuhan engkau datang kepada dia, baharuilah rohnya, jiwanya, engkau kuduskan tubuhnya, arahkan hati dan pikirannya sekarang mau datang kepada Tuhan Yesus, bertobat mengalami lahir kembali. Dan juga Tuhan, kalau sudah pernah disampaikan firman Tuhan kepada Bapak itu, bahkan kami juga dulu menyampaikan firman, buatlah firman itu bekerja Tuhan di hati Bapak J.L. Lumatobing. Ingatkan dia kepada firman, buatlah firman itu melawat dia, mentobatkan dia, menyadarkan dia dari kebodohannya. Terima kasih Tuhan, supaya dia bertobat Tuhan di masa tuanya ini Bapak. Terima kasih Tuhan, demikianlah Bapak. Jauhkan Bapak kota kami ini Bapak dari virus corona, dari hidup orang percayamu terutama Tuhan. Baik umatmu Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Palembang, Sendur 3, Sungai Batu Raja, Pendopo, serta juga semua umat Tuhan yang terlibat dalam ibadah online ini. Semua mereka, jauhkan semua kami dari virus corona. Kota Palembang ini juga jauhkan dari virus corona. Jauhkan juga seluruh Indonesia dari virus corona Tuhan. Nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tolong nyatakan kebaikan-Mu, serta kami berdoa Bapak, supaya Engkau juga membuat aman bangsa kami ini Bapak. Aman bangsa kami ini Tuhan Bapak. Nyatakan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Buat aman, berkati semua, nyatakan kebaikan kemurahan Tuhan. Curahkan kami di suasana kondusif, lingkungan yang ramah. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota ini. Demikianlah Bapak surga, sebentar lagi kami akan pulang, antarkan dengan selamat lancar ke rumah kami masing. Segala macam segala roh kecelakaan kami tolong dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam tidur malam ini. Hamba-Mu tetap tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sebab aku terhadap kedesatan malam, terhadap parang yang terbang siang, terhadap penyakit sampar di jalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya, yaitu dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari sengannya, sehingga kakimu tidak terhantu kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan langkahi, engkau akan menginjak karena singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluluhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saya percaya ketika firman-Mu dikumandangkan saat ini bagi kami semua umat Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah malam ini, baik juga online, Tuhan telah bawa kami hidup berkemenangan, berkelimpahan, mengalami keberuntungan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami tubuh kita bagi sehat, dan Engkau jauhkan kami dari semua penyakit apapun, termasuk dari penyakit virus corona. Terima kasih Bapak. Demikianlah Tuhan. Sebentar lagi kami antarkan dengan selama lasih kami dari roh-roh kecelakaan. Aku tolong semua, lindungi kami dalam tidur malam ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala kami dan perbuatan sesuai dengan firman-Mu. Dan besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami datang berdoa terlebih dahulu sehingga besok hari sampai Maranatha hidup kami terpelihara, tidak kurang apapun juga. Terpuji nama-Mu. Jemaat Tuhan yang tidak ikut ibadah hari ini, baik ibadah di gereja-Mu ini maupun secara online, ampuni mereka, maafkan mereka. Buat mereka Tuhan Bapak, jangan sampai mereka Tuhan Bapak surgawi tidak bertobat. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa dan Roh Kudus, saya menjagai memelihara. Ya, amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian
kepada Tuhan. Ku tinggalkan keberatanku pada kayu, pada salib di Golgota. Ku tinggalkan keberatanku pada salib di Golgota. Dan datanglah damai sempurna, waktu semua ku serahkan. Ku tinggalkan keberatanku pada salib di Golgota. Dan datanglah damai sempurna, waktu semua ku serahkan. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Supaya pakai plastik saja. Jangan lupa, terus kita jangan dulu pegang hidung, mulut, dan mata sebelum cuci tangan. Tolong ini supaya menjadi perhatian penting. Kita juga sudah percaya pasti Tuhan menjaga dan memelihara kita.